Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama, marilah kita berdoa menurut iman dengan bacaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, ada yang tahu minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema penemu yang mengubah dunia. Wih, keren ya, penemu yang mengubah dunia. Lalu, nanti kita akan mempelajari tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di tangan Ibu udah ada handout nih. Nanti satu persatu akan Ibu bagikan, lalu akan Ibu jelaskan. Nah, sekarang masing-masing kalian sudah memegang yang namanya handout, bukan? Jadi, di dalam handout ini ada materi tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Silakan, ayo dibuka halaman satunya. Di halaman 1 ada yang namanya peta konsep. Jadi di peta konsep ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian ada bentuk-bentuk kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir materi yang akan kita pelajari adalah pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan dibuka halaman 4. Nah, jadi di halaman 4 ada materi tentang pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ibu mau salah satu dari kalian untuk membacakan materi tersebut dan yang lain ikut menyimak temannya membaca. Selanjutnya silahkan dibuka halaman 5 dan halaman 6. Kemudian Ibu mau salah satu dari kalian untuk membacakan halaman 5 dan halaman 6. Yang lain silahkan menyimak ya. Silahkan. Nah, tadi kan sudah dibacakan oleh dua temanmu tentang materi yang pertama, yaitu pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Seperti yang kalian lakukan. Apa sih yang wajib untuk kalian lakukan sebagai siswa? Ya, kalian wajib belajar. Kalian wajib menghormati guru, ya kan? Nah, kemudian ada pengertian hak. Jadi, hak adalah kuasa untuk menerima yang semestinya diterima. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, hak itu adalah hal yang mestinya kamu terima, hal yang tidak bisa dilepaskan dari diri seseorang. Jadi contoh dari hak itu adalah seperti hak untuk bertahan hidup, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran kamu terhadap semua perbuatan yang kamu lakukan. Jadi, tanggung jawab itu berasal dari dalam hati seseorang dan atas kemauan diri sendiri. Contoh dari tanggung jawab ini adalah seperti bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, kemudian ikut serta gotong royong, dan sebagainya. Nah, jadi antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab ini saling berkaitan. Untuk mendapatkan hak, maka kamu harus melakukan suatu kewajiban terlebih dahulu. Nah, untuk melaksanakan kewajiban, maka kamu harus bertanggung jawab. Jadi, itulah hubungan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Tadi kan temanmu membacakan tentang bentuk-bentuk kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Coba sekarang sebutkan apa saja bentuk-bentuk kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Dimulai dari bentuk kewajiban. Ayo, apa aja? Ya, jadi bentuk kewajiban yang pertama yaitu kewajiban untuk membela negara. Ayo, yang kedua apa? Yang kedua. Jadi bentuk kewajiban yang kedua adalah usaha menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Yang ketiga.
Ya, yang ketiga, kewajiban untuk menjunjung hukum dalam pemerintahan. Sekarang bentuk hak nih. Ayo, bentuk hak yang pertama yaitu mengembangkan diri demi kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketiga, terakhir. Ya, yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian ada bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup. Nah, selanjutnya coba buka di halaman 7. Ada pelatihan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kamu jawab pertanyaan tersebut di kotak jawaban yang udah disediakan. Silahkan. Setelah ini, Ibu akan menampilkan video tentang animasi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kamu simak videonya dengan baik, kemudian nanti akan Ibu tanya. Oke? Nah, tadi kan udah Ibu tampilkan tuh videonya. Silahkan coba masing-masing dari kalian sebutkan contoh pelaksanaan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Silahkan, ayo. Oke, bagus. Selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok, masing-masing satu kelompok 5 orang. Silahkan kalian bentuk. Nah, jadi sudah terbentuk 3 kelompok ya. Baik, masing-masing kelompok akan Ibu bagikan LKPD. Jadi, kegiatan kalian bersama kelompok kalian adalah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah kita tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai guru dan sebagai siswa. Silahkan kalian amati. Apabila ada hal yang tidak kalian mengerti atau ada hal yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di LKPD. Nih, di sini. Setelah itu, kegiatan kalian adalah menyimpulkan. Silahkan simpulkan hasil pengamatan kalian, kerjakan, tuliskan di LKPD, diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke, sekarang sudah selesai semuanya melakukan pengamatan dan menyimpulkan nih. Udah selesai. Ibu mau satu-satu kelompok untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil pengamatannya. Silahkan dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Ya, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok tentang hasil pengamatan kewajiban, hak, dan tanggung jawab guru dan siswa. Jadi, hasil pengamatan dari masing-masing kelompok sudah benar. Silahkan beri tepuk tangan. Yeay. Jadi kalian sudah mengerti dong ya, jadi apa itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah nih. Jadi masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan kalian buat mading. Mading apa? Mading tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Silahkan kalian cari sumber gambar dan sebagainya di media internet, media cetak, dan lain-lain. Untuk mading, silahkan buat sekreatif mungkin. Kumpulkan minggu depan dan akan Ibu nilai. Nah, mading yang paling bagus akan Ibu kasih hadiah. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena akan Ibu absen. Yang namanya dipanggil, silahkan angkat tangan ya. Oke, ternyata hadir semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan duduk yang rapi dulu.
Ya, sudah duduk dengan rapi ya. Silakan mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.